Halo football fans, kembali lagi dalam program Football is Me, bahas isu sepak bola dalam dan luar negeri. Balik lagi bareng gue, Guntur Widianto. Nah, seperti biasa, gue mau ngingetin buat lo semua yang baru aja mengunjungi channel atau akun YouTube gue, silahkan di subscribe dan jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya. Di episode kali ini, gue mau bahas hasil pertandingan antara Indonesia U23 melawan timnas Filipina dalam ajang Piala AFF Under 23. Nah, ini merupakan laga kedua setelah di laga perdana timnas Indonesia Under 23 berhasil melumat timnas Brunei Darussalam dengan skor 8-0. Jadi yang pertama gue mau menyoroti dulu dari daftar susunan pemainnya. Ini gue mau apresiasi untuk Coach Gerard van den Berg yang mana berani atau mencoba untuk melakukan sejumlah rotasi pemain ya. Itu kan kelihatan dari sektor belakang, Ferrari tidak bermain, kemudian Brandon Schönemann tidak bermain, kemudian juga termasuk Jens Ravens yang kemarin di pertandingan melawan Brunei Darussalam, Ravens ini berhasil mencetak 6 gol. Tapi di pertandingan kali ini dia masuk di babak kedua dan yang bermain sebagai ujung tombak atau pemain nomor 9 adalah Hoki Caraka. Nah, dari sini kelihatannya memang ya gue tanpa mengurangi rasa respect gue ke timnas Brunei Darussalam. Nah, menurut gue memang inilah baru laga uji yang sebenarnya untuk timnas U23 terutama untuk coach Gerard van den Berg. Gue bilang bahwa kemenangan besar atas Brunei Darussalam kemarin itu bukan atau tidak bisa menjadi indikator apapun karena ya memang sorry to say kualitas pemain-pemain Brunei Darussalam itu masih jauh di bawah kualitas pemain Indonesia. Jadi ketika laga menghadapi Filipina inilah yang menjadi ajang uji coba sebenarnya, uji coba sesungguhnya. Tadinya gue pikir Van den Berg bakal menerapkan daftar susunan pemain yang sama, tapi ternyata dia melakukan sebuah rotasi, beberapa pemain diganti, termasuk yang Ravens dimasukkan di babak kedua dan lebih memilih untuk memainkan Hoki sejak babak pertama. Nah, dan gue di sini yang gue lihat ya, pertandingan ini gue setuju dengan komentator di TV yang bahwa ini pertandingan yang sangat seru. Lagi-lagi kita melihat timnas Filipina ini bukanlah Filipina yang kita lihat 3 atau 4 tahun lalu yang mungkin secara kualitas atau level permainan berada jauh di bawah pemain-pemain kita. Ini adalah Filipina yang baru saja kemarin mereka berhasil mengalahkan Malaysia dengan skor yang bagus juga 2-0 dan artinya Filipina ini bukan tim yang patut diremehkan. Nah, ini benar uji coba perdana nih untuk timnas U23 kita. Dan kalau dari segi permainan ya bisa kelihatan ya mereka bermain dengan penuh percaya diri, mampu mengimbangi pemain-pemain kita, bahkan ya itu tadi mereka banyak menerapkan pola pertahanan yang sangat-sangat disiplin. Nah, gue melihat bahwa adanya rotasi yang dilakukan oleh Van den Berg ini tentu untuk mengukur sejauh mana kualitas-kualitas pemain yang kemarin di babak pertama, di pertandingan pertama itu belum mendapatkan menit bermain atau kurang mendapatkan menit bermain. Misalnya kayak Hoki. Nah, Hoki ini meskipun dia tidak mencetak gol, tapi gue melihat Hoki bermain dengan cukup bagus, di mana dia sering membuka ruang, kemudian juga sering jemput bola ke bawah gitu. Artinya ya memang striker tugas utamanya adalah mencetak gol, tapi di sepak bola modern tugas striker tidak hanya mencetak gol, tapi dia juga bisa mampu membuka ruang itu, melakukan jemput bola, bahkan dia menjadi ujung tombak untuk lini pertahanan. Jadi di sepak bola modern itu kan yang bertugas melakukan defensif itu bukan hanya pemain-pemain bertahan, tapi bahkan justru sampai di level striker itu juga mereka harus mampu bertahan. Dan Hoki itu mampu menerjemahkan apa yang diminta oleh coach Van den Berg dengan baik. Kemudian juga kalau kita lihat ya sepanjang 90 menit meskipun tadi Filipina yang sekarang tidak bisa diremehkan, namun memang dari segi permainan dan kualitas Indonesia masih lebih unggul
dibanding Filipina. Kemudian gue lihat dari ball position juga unggul jauh, jumlah kreasi, peluang yang diciptakan itu juga Indonesia sangat-sangat unggul ya, dari 17 dapat 17 peluang, dan akurasi umpannya nih gue apresiasi banget ya, itu mencapai 86% kalau gue nggak salah lihat. Ini angka yang sangat bagus karena artinya pemain-pemain kita ini sudah lebih padu, sudah lebih kompak, dan ya memang untuk sepak bola modern lagi-lagi akurasi umpan itu penting. Bahkan kita ingat ketika pertama kali coach STY datang ke Indonesia, itu yang dia latih bukan dari strategi tapi dari bagaimana memberikan umpan. Jadi akurasi umpan dulu yang dibenahin. Supaya apa? Supaya formasinya berjalan dengan baik, taktik berjalan dengan lancar. Kalau syaratnya ya harus punya itu tadi, akurasi umpannya harus bagus. Dan di pertandingan ini gue lihat bagus sekali, menyentuh angka 86%. Kemudian yang gue lihat berikutnya lagi adalah para pemain ini terlihat cukup mampu memahami taktik yang diinginkan oleh Vandenberg. Ya, salah satu faktornya benar apa yang disampaikan oleh komentator di TV, bahwa ya menit bermain itu penting sekali. Dan kita lihat kan pemain U23 yang tampil sekarang ini, mereka itu ketika di timnya itu sudah bermain reguler. Misalnya Ferrari di Persija, kemudian ada Raihan Hanan di Persija, tuh mereka tuh sudah jadi tampil secara reguler. Kemudian Hoki Caraka juga, bahkan kemudian Arkan Fikri. Nah itu kan mereka tuh jadi pemain-pemain yang diandalkan di timnya. Maka tentu menit bermain sangat-sangat berpengaruh terhadap kualitas dari permainan si pemain muda itu sendiri. Nah, tapi oh ya, sebelum gue masuk ke perbaikan ya, gue melihat juga nih bahwa ternyata pemain-pemain pengganti ini mereka cukup mampu ya, atau gue bilang mungkin bagus ya, di atasnya cukup mampu tapi bagus untuk menggantikan pemain utamanya. Misalnya kayak dari sektor pertahanan kan pemain kita diganti semua dibanding dengan lawan Brunei, tapi ternyata tetap clean sheet. Kemudian di sektor depan tadi yang gue review ya, Hoki main ternyata juga bagus juga, dia menggantikan Jens Ravens itu. Jadi menurut gue ini merupakan opsi yang tepat manakala si Vandenberg ini coba untuk melakukan rotasi pemain. Nah sekarang kita masuk ke perbaikan mungkin ya. Ini versi gue, mungkin berbeda dari lo semua, jadi nggak masalah. Nah yang pertama, menurut gue timnas ini masih kelihatan kesulitan ya untuk mengalahkan tim-tim yang menerapkan pola pertahanan yang deep. Nah ini bahkan diakui oleh Raihan Hanan ketika melakukan interview pasca pertandingan. Jadi Hanan bilang bahwa memang sejak awal Coach Vandenberg ini sudah memprediksi bahwa si Filipina ini akan bermain dengan defense yang sangat deep. Makanya mereka diminta untuk melakukan serangan-serangan cepat, melakukan transisi dari negatif ke positif dengan sangat cepat. Nah, tapi memang sayangnya masih kelihatan kesulitan untuk mengcrack pertahanan dari Filipina itu sendiri. Nah, untungnya ada Robby Darwish yang mana dia memberikan warna tersendiri dengan umpan-umpan jauhnya, dengan umpan-umpan lemparan ke dalam yang sangat-sangat berbahaya, sehingga tadi gue catat mungkin ada 2 atau 3 peluang yang berasal dari lemparan dalam itu, dan salah satunya itu berhasil menjadi sebuah gol. Nah kemudian tadi berkaitan dengan transisi dari negatif ke positif itu sendiri masih berjalan lambat, dan itu diakui oleh Raihan Hanan. Dan yang gue lihat akibatnya supporting dari second line-nya juga telat naik gitu ya, karena mereka fokus menjaga lini pertahanan ke belakang, lini tengah ke belakang. Nah pada saat melakukan transisi positif, nah mereka telat nih, sehingga pemain-pemain depan kita seperti Ravens, Hoki Caraka itu tidak banyak dapat peluang. Bahkan Ravens gue lihat di pertandingan ini dia cukup kesulitan, beda dengan lawan Brunei. Lagi-lagi gue bilang ya, lawan Brunei itu tidak bisa menjadikan indikator penilaian apapun. Disinilah ujian yang sesungguhnya ya. Nah, Ravens terlihat kesulitan karena memang tidak terlalu banyak peluang yang dia peroleh, umpan-umpan bagus yang dia peroleh dari second line. Kemudian juga
gue masih melihat ada sedikit gap antara kualitas pemain babak pertama dengan kedua. Nah, kalau lawan Brunei itu kelihatan yang babak pertama jauh lebih bagus dibanding babak kedua. Tapi di pertandingan ini gue kok ngelihatnya kebaliknya. Justru ketika babak kedua mulai masuk pemain-pemain yang agresif ya seperti Ravens, Victor Detan, Frankie Misa. Nah, itu baru kelihatan tuh timnas kita tuh sangat-sangat agresif melakukan serangan. Jelas terlihat Vandenberg menginstruksikan pemain-pemainnya untuk bermain lebih ofensif. Nah, tapi ini perlu diwaspadai. Kenapa? Karena di AFF ini kan mainnya turnamen ya. Turnamen itu setiap pertandingan harus mengamankan 3 poin, harus mengamankan kemenangan kalau mau jadi juara. Meskipun banyak kontroversi yang bilang Piala AFF ini tidak resmi dan lain sebagainya, tapi ya tentu ketika kita ikut kompetisi maka harapan kita adalah juara. Nah, kalau mau jadi juara ya harus bisa mengamankan 3 poin dengan sempurna. Nah, ini harus bisa diwujudkan kalau adanya konsistensi permainan antara babak pertama dengan babak kedua. Dan gue lihat masih ada sedikit gap, meskipun gap itu sudah tidak terlalu terlihat dibanding pada saat Indonesia melawan Brunei kemarin. Dan yang berikutnya lagi yang gue soroti juga akurasi dari eksekusi bolanya ya. Dari 17 tendangan, 17 peluang itu hanya 7 yang on target, artinya tidak mencapai 50%-nya. Nah, ini perlu diperbaiki. Kenapa? Karena ketika kita bicara sepak bola modern, itu bukan seberapa banyak peluang yang Anda kreasikan, tapi seberapa besar persentase Anda mampu mengeksekusi peluang itu menjadi sebuah gol. Meskipun peluangnya cuma 2, tapi kalau dua-duanya jadi gol, nah itulah pemenangnya gitu. Makanya perlu lagi dilakukan mungkin semacam ya ini gue bicara sebagai fans aja ya. Gue yakin Coach Vandenberg lebih paham dari gue, jauh lebih paham. Ini kan harapan kita sebagai fans timnas, ya kita pengen supaya eksekusi itu berjalan dengan baik, supaya shot on targetnya lebih meningkat dan bahkan menjadi konversi menjadi golnya juga persentasenya lebih meningkat. Nah, kalau kita bicara pertandingan selanjutnya, ini juga akan menjadi semakin seru karena timnas kita akan menghadapi Malaysia. Malaysia ini pasti akan bermain mati-matian. Kenapa? Karena dia juga butuh poin untuk lolos ke fase berikutnya. Setelah dia berhasil menang lawan Brunei, tapi di pertandingan pertama dia kalah dari Filipina. Di atas kertas, timnas kita masih bisa unggul. Bahkan mungkin peluangnya mungkin ya 65% lah timnas kita bisa meraih kemenangan. Tapi itu kan di atas kertas. Nah, kalau tidak diseimbangi dengan fighting spirit yang oke, tidak diseimbangi dengan ya meminimalisir kesalahan-kesalahan yang diciptakan, kemudian juga mampu mengkonversi yang tadi tuh ya, yang peluang-peluang yang banyak itu menjadi sebuah gol. Nah, ya artinya ini tergantung dari permainan timnas Indonesia itu sendiri. Kalau mereka mampu meminimalisir banyak kesalahan itu tadi, ya mereka bisa meraih kemenangan. Tapi kalau mereka nggak mampu menyelesaikan persoalan ini sebelum melawan Malaysia, ya mungkin bahkan kita bisa kalah, tentu bisa kalah. Namanya sepak bola itu tidak ada yang pasti ya. Sama kayak waktu Chelsea dan PSG, banyak yang menjauhkan PSG, ternyata Chelsea yang menang. Nah, ini juga sama. Secara di atas kertas, Indonesia unggul, tapi itu tadi kalau dia tidak mampu menyelesaikan persoalan tadi, ya dia bisa jadi berbahaya dan bahkan mungkin tidak lolos ke fase selanjutnya. Oke, sekian dulu video ulasan dari gue. Seperti biasa, kalau lo punya pertanyaan, tanggapan, atau komentar, lo bisa tulis di kolom komentar ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.